Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan adik-adik sekalian, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem pernapasan pada manusia. Adapun topik yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah tentang alat-alat atau organ dalam sistem pernapasan pada manusia. Dan juga nanti akan kita bahas tentang mekanisme pernapasan. Namun sebelum video ini saya lanjutkan, perhatikan tulisan subscribe. Apabila masih berwarna merah, silahkan klik pula gambar lonceng yang ada di sampingnya. Sehingga sahabat dan adik-adik sekalian akan menerima notifikasi atau pemberitahuan apabila saya mengupload video atau materi baru di channel ini. Bagi sahabat dan adik-adik yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, langsung aja kita lanjutkan materi pembahasan berikut ini. Nah, alat pernapasan yang pertama yaitu hidung. Hidung ini fungsinya adalah untuk menyaring partikel-partikel. Seperti yang kita ketahui, di dalam hidung ini ada rambut hidung ya, dan juga nanti ada lendir. Nah, ini fungsinya juga nanti untuk menyaring partikel. Kemudian juga untuk melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Ini nanti ada lendir yang ada di dalam hidung itu. Kemudian juga untuk mematikan kuman. Kemudian sebagai indera penciuman, kemudian saluran hidung membuka ke dalam faring atau tekak yang merupakan saluran bersama-sama antara sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Kemudian yang kedua yaitu laring. Laring adalah saluran udara yang terletak di bagian depan laring hingga bagian bawah trakea. Terdapat tonjolan jagun epiglotis untuk membantu laring menutup ketika menelan dan pita suara. Jadi nanti ada epiglotis, ini bisa membuka dan menutup. Kemudian yang ketiga yaitu trakea. Trakea adalah saluran lanjutan dari laring. Bagian dalam dilapisi oleh sel-sel epitel bersilia yang dapat mengeluarkan debu dan butiran benda asing halus yang masuk bersama udara pernapasan. Jadi nanti di dalam trakea ini apabila ada debu atau butiran-butiran benda asing yang sangat halus, sangat kecil, maka nanti akan dikeluarkan lagi. Nah, kemudian ada yang namanya bronkus. Bronkus ini adalah cabang kanan dan kiri dari trakea. Jadi nanti trakea ini akan bercabang kanan dan kiri, itulah yang disebut dengan bronkus. Bronkus kanan akan masuk ke paru-paru kanan, sedangkan bronkus kiri akan masuk ke paru-paru kiri. Di dalam paru-paru, bronkus terus bercabang-cabang membentuk bronkiolus. Jadi bronkiolus itu adalah merupakan cabang dari bronkus. Di ujung bronkiolus, bagian ini ya, di bagian terminal atau bagian ujung nanti terdapat alveolus. Nah, kemudian nanti yang kelima yaitu paru-paru atau pulmo. Nah, paru-paru atau pulmo ini tersusun dari kurang lebih 300 juta alveolus. Ini bentuknya kantung-kantung kecil yang dikelilingi oleh pembuluh kapiler. Nah, fungsi dari alveolus ini adalah tempat pertukaran oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2. Nah, ini adalah organ-organ dalam sistem pernapasan. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ini ada paru-paru yang sebelah kiri itu nanti ada bronkus,
Ada trakea, ada bronkus, kemudian ada paru-paru. Nah, sebelah kanan, nah itu adalah alveolusnya. Nah, kemudian yang kedua atau yang B, yaitu tentang mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan ini nanti akan kita bahas, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi, baik untuk pernapasan dada maupun untuk pernapasan perut. Yang pertama yaitu fase inspirasi. Inspirasi itu merupakan proses menghirup atau memasukkan udara secara aktif yang memerlukan kontraksi otot. Jadi kalau inspirasi ini udara masuk. Nah, ini kita bagi dua, yaitu pada pernapasan dada dan perut. Untuk pernapasan dada, otot yang berperan adalah otot antar tulang rusuk. Nah, ini tolong diperhatikan. Jadi, pada saat otot antar tulang rusuk itu berkontraksi, maka tulang rusuk terangkat ke atas dan ke depan, sehingga volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, maka tekanan udara pada paru-paru mengecil atau lebih kecil daripada tekanan udara di luar. Maka nanti yang terjadi adalah udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Karena apa? Karena udara ini akan mengalir dari tekanan rendah, dari tekanan tinggi menuju ke tekanan rendah. Jadi pada saat fase inspirasi ini, karena paru-parunya mengembang, maka tekanan udara di dalam paru-paru ini lebih kecil daripada tekanan udara di luar, sehingga udaranya masuk. Nah, sekarang untuk pernapasan perut ini bedanya adalah pada pernapasan perut ini yang berkontraksi adalah otot diafragma. Jadi otot diafragma berkontraksi sehingga nanti diafragma yang melengkung menjadi datar. Maka volume rongga dada membesar, paru-paru juga mengembang, sehingga tekanan udara pada paru-paru mengecil atau tekanan udara pada paru-paru lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara dari luar masuk ke paru-paru. Sehingga nanti di sini kalau kita lihat mekanismenya sama dengan pernapasan dada, yang membedakan adalah kalau pernapasan dada yang berkontraksi adalah otot antar tulang rusuk, kalau pernapasan perut yang berkontraksi adalah otot diafragma. Nah, sekarang yang kedua yaitu ekspirasi. Ekspirasi ini merupakan proses menghembuskan udara atau mengeluarkan udara secara pasif yang tidak membutuhkan kontraksi otot. Nah, sehingga pada waktu ekspirasi ini otot dalam keadaan relaksasi. Ini juga sama pada pernapasan dada, maka otot antar tulang rusuk relaksasi, maka tulang rusuk akan turun. Volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, sehingga tekanan udara pada paru-paru membesar. Nah, atau tekanan udara pada paru-paru lebih besar daripada tekanan udara di luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Nah, ini kebalikan dari yang inspirasi tadi. Nah, yang kedua, pada pernapasan perut, otot diafragma relaksasi. Diafragma yang datar kembali melengkung, ya, maka volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, sehingga tekanan udara pada paru-paru membesar atau tekanan udara pada paru-paru lebih besar daripada di luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Nah, ini adalah mekanisme pernapasan. Nah, kira-kira nanti gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah diafragma, itu letaknya di sini. Nah, ini pada saat kontraksi, ini pada saat relaksasi. Jadi, yang sebelah kiri adalah fase
inspirasi, ini fase relaksasi. Nah, ini otot antara tulang rusuk. Nah, ini kalau pernapasan dada pada waktu inspirasi. Nah, ini pernapasan perut pada waktu inspirasi. Ini juga sama. Ini pernapasan dada pada waktu ekspirasi. Nah, ini pernapasan perut. Jadi tolong diperhatikan, ini adalah otot antar tulang rusuk dan otot diafragma. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengendalian kecepatan pernapasan. Mekanisme pernapasan diatur dan dikendalikan oleh pons Farrelly yang ada di otak dan serabut afferent nervus vagus dari reseptor saluran pernapasan dan paru-paru. Nah, sehingga nanti di sini pernapasan itu memang dikendalikan oleh otak sebagai organ koordinasi, ya, atau sebagai alat koordinasi. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi pernapasan? Yang pertama adalah jenis kelamin, kemudian umur. Nah, ini umur ini biasanya nanti semakin tua ini frekuensinya semakin turun. Suhu tubuh, kemudian posisi dan aktivitas tubuh. Artinya kalau aktivitasnya semakin banyak, biasanya frekuensi pernapasannya juga semakin meningkat. Kemudian emosi, rasa sakit, dan ketakutan. Kemudian status kesehatan, artinya orang yang sakit dengan orang yang sehat ini juga frekuensinya berbeda. Kemudian ketinggian tempat, artinya tempat yang rendah dengan tempat yang tinggi ini juga nanti memiliki frekuensi pernapasan yang berbeda. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komentar yang ada di bawah video ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila dirasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan, silahkan share ke teman-teman atau rekan-rekan dari sahabat dan adik-adik sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.